pendidikan itu adalah menuntun, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengetahui kekuatan dari kodrat anak, kita akan bisa membuat mereka selamat dan bahagia di kehidupan sehari-harinya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa saya setiap mengajar, setiap mendampingi putra-putri kita, ya, dan juga kita sempat yang namanya tidak bisa mengelola emosi, kita tidak bisa menerapkan pembelajaran yang membahagiakan mereka dengan permainan, hanya mengejar materi, hanya mengejar kompetensi yang akan kita sampaikan di kelas 6. Nah, itu awal mula saya. Lalu kemudian saya menyikapi masalah dengan beberapa hukuman yang tidak terlalu berat, yaitu misalnya dengan cara membuat puisi, ya, dengan membuat cerita ataupun bahkan menulis karangan. Nah, tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1, itu ada perubahan Bapak Ibu semuanya. Perubahan pada sikap yang saya alami setiap hari di kelas saya dan di sekolah saya, yaitu ketika mendampingi mereka istirahat. Itu beberapa anak ada yang lari-lari, ada yang makan dengan cara berdiri, tidak sambil duduk. Nah, saya melalui itu saya bisa menegur mereka dengan beberapa pendekatan yang adaptif, tidak terlalu menekan diri mereka. Nah, dari itu, lalu untuk di kelas Bapak Ibu, ada perubahan sikap perilaku dari saya setelah mempelajari ini, yaitu memberikan penguatan refleksi di awal, tengah, sama akhir. Yaitu ketika kita mempelajarkan kepada anak-anak materi tentang tematik, yaitu tentang globalisasi saat ini. Nah, anak-anak ketika tidak bisa menjawab atau bertingkah rame atau membuat masalah lainnya di kelas, saya bisa menggunakan beberapa pendekatan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah menguatkan diri anak-anak. Jadi ketika mereka salah menjawab, salah mempresentasikan, saya menguatkan dari segi ketahanan pribadinya mereka, yaitu bagaimana mereka bisa merefleksi diri mereka, salahnya bagaimana sih kamu kok bisa salah mempresentasikan tentang kebudayaan dari luar yang masuk ke sini. Baru mereka menjawab. Saya tuntun ke kalimat jawaban yang benar. Nah, jadi tetap nilai mereka akan bagus. Tidak langsung saya nilai jelek, tapi tetap nilainya bagus. Nah, ini berkaitan dengan pendekatan, dan saya tidak mengintimidasi anak-anak. Dan saya tetap menggunakan kalimat-kalimat positif. Bagaimana sistem Among yang menuntun itu tetap ada di pembelajaran saya. Nah, itulah perubahan dari saya di kelas. Perubahan saya di sekolah, saya mulai menerapkan dan memulai membiasakan anak-anak untuk tetap senyum dalam arti diri kita, semua anak, semua guru mempunyai masalah di pribadinya masing-masing, dan kita harus mengkondisikan diri kita untuk senyum kepada anak-anak dan untuk menyalam anak-anak dengan salam di keseharian mereka. Ya, boleh assalamualaikum dan boleh juga selamat pagi dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jadi penerapan ini bisa kita lakukan di setiap hari-hari dengan mulai diri kita, memberikan contoh, ya. Jadi nanti anak-anak akan meniru kita. Selamat pagi. Oh iya Pak. Oke, besok lagi. Selamat pagi. Oh iya Pak. Suatu saat nanti akan ikut menyapa. Pak Arif, oh iya lupa, Pak Arif gak menyapa. Nah, itulah mulai dari segi salam sapa mereka sehingga kita menyatu. Makanya dalam video ini saya buat pemikiran bahwa menjadi guru bahagia. Kita harus bahagia dulu Bapak Ibu guru, ya, untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita harus bahagia dulu supaya anak-anak nanti juga bahagia dan bisa kekuatannya mereka, kodrat mereka itu bisa tumbuh. Awalnya kalau kita senang, bahagia,
semuanya akan mudah, termasuk memahami capaian pembelajaran atau memahami kompetensi yang akan diajarkan. Nah, oke, jadi akan saya terapkan di kelas saya, sekolah saya, memulai dari bahagia, memulai dari kita menggunakan sikap kita untuk teladan ke mereka. Andaikan kalau kita tidak bahagia, kita tidak akan bisa menikmati apa yang akan kita terapkan, ya, supaya selamat kodratnya mereka untuk tumbuh, untuk mereka mengembangkan budi pekertinya, sehingga kalau itu sudah terbentuk pun akan mencapai kriteria-kriteria yang bisa membuat mereka bertahan, adaptif. Nah, akhirnya mereka kuat. Dengan kekuatan mereka, maka kompetensi yang akan mereka capai atau capaian pembelajaran yang mereka kuasai nanti bisa mereka pahami seutuhnya, terapkan, lalu juga mereka bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Jadi, Bapak Ibu guru, ya, khususnya di sekolah saya atau di sekolah lainnya, perhatikan, ada satu hal penting, ya, bahwa kodrat anak untuk merdeka, terpenuhi secara pendidikannya, lahir dan batin, mereka kuat, mereka akan bisa tumbuh seperti tanaman yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan juga bisa mendukung tumbuhnya anak itu untuk mencapai apa tujuan mereka. Oke, itu. Setelah itu yang kedua saya akan menerapkan pembudayaan disiplin positif yang mendukung pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Disiplin positif, disiplin awal dari semuanya, sebuah sistem atau disiplin. Ada beberapa komponen yang akan hilang di situ. Oke, Bapak Ibu guru, itulah dari saya. Selamat dan sukses selalu buat semuanya. Tetap belajar, karena menjadi guru harus bahagia. Terima kasih.